Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Para pemirsa dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali memasuki bulan Ramadan, terkhusus di 1445 Hijriah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah. Allah menurunkan berbagai kenikmatan, rahmat, ampunan yang sudah tentu harus kita syukuri sebagai hamba-hamba orang yang beriman. Salah satu hikmah yang kita bisa petik di dalam kita menjalankan ibadah puasa adalah terjalinnya proses pendidikan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, yaitu pendidikan akhlak. Bagaimana kita dididik untuk jujur, untuk disiplin, untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita berpuasa sejak imsak atau subuh pada dini hari sampai maghrib. Maka di luar itu kita tidak berani untuk makan, minum, ataupun melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Semata-mata karena Allah. Kebiasaan ini sudah tentu akan melahirkan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai seorang muslim untuk bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah kejujuran. Karena meskipun kita berada di mana, apakah di rumah, ataukah di kantor, atau di perjalanan, yang di situ tidak ada orang lain kecuali diri sendiri, maka kita tetap tidak akan berbuka, melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tetapi kita menunggu datangnya adzan maghrib. Itu satu hal yang patut kita tanamkan di dalam diri kita dan anak-anak kita tentang kejujuran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birro yahdi ilal jannah." Hadis ini menekankan kepada kita semua di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hendaklah engkau selalu jujur. Karena jujur itu akan mengarahkan, menghantarkan kepada kebenaran. Dan kebenaran itu akan menghantarkanmu menuju surga. Jadi seseorang yang jujur, apakah dia bagi dirinya sendiri, di lingkup pekerjaannya, dalam melakukan janji dengan orang lain, maka dengan sendirinya kita akan merasa berada pada jalan yang benar. Orang yang jujur akan disenangi orang lain, akan dipercaya oleh lembaga, akan dipercaya oleh masyarakat. Dalam kondisi itu maka kita berada di jalan yang benar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kebenaran itu akan membawamu ke surga, yaitu rasa tenang, tentram. Jadi para pemirsa yang dihormati oleh Allah, yang dimaksud surga di sana sudah tentu surga dalam perspektif akhirat, yaitu nanti balasan Allah di akhirat, tetapi juga dalam perspektif duniawiyah, bahwa orang yang jujur tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan orang lain, tidak melakukan kecurangan terhadap negara, apakah itu dalam bentuk korupsi dan sejenisnya, maka hidupnya akan tenang, terasa damai, merasa bahagia, karena tidak ada
sesuatu yang perlu disembunyikan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu ditakutkan bahwa suatu saat akan diusut tentang kecurangan kita, tentang kebohongan kita, akan korupsi yang dilakukan, dan seterusnya. Maka hidup yang demikian, yang tenang, yang tentram, yang damai, itu adalah gambaran dari jannah. Ini semuanya dilatihkan selama bulan Ramadan ini. Kita disuruh jujur untuk tidak berbuat curang. Dan itu dilatihkan melalui pelaksanaan ibadah puasa. Puasa kalau dilakukan tidak dengan jujur, maka puasa itu akan cepat rusak. Yaitu ketika tidak ada orang lain yang menyaksikan, ketika tidak ada sahabat, tidak ada keluarga yang menyaksikan, orang itu bisa saja kemudian makan atau minum sesuatu yang membatalkan puasa, tetapi kemudian ketika kembali ke rumah, orang itu berpura-pura masih melaksanakan ibadah puasa. Inilah jujur. Makanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, akhir dari ayat yang menegaskan perintah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, agar terjadi peningkatan takwa. Takwa itu sendiri berarti menjaga. Ittaqo, yattaqi. Bentuk masdarnya adalah takwa. Itu menjaga. Menjaga apa? Menjaga amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga dengan hubungan dengan sesama manusia, dan menjaga dengan lingkungan sekitar kita, agar terbentuk keharmonisan, terbentuk keserasian, keseimbangan di dalam hidup. Sudah tentu makna ini sangat luas, tapi setidaknya dengan takwa itu hidup kita akan terpelihara untuk kita berada pada on the right track, pada jalan yang benar, yaitu jalan yang dituntunkan oleh Allah, oleh Rasulullah, melalui syariat Islam yang diturunkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu mari kita terus lanjutkan. Kita melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan 1445 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita tingkatkan pelatihan amaliyah kita. Amaliyah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah maghdah, maupun amaliyah yang berhubungan dengan manusia, sesama manusia, yaitu ibadah khairu maghdah. Mari kita latih untuk terus tingkatkan, sehingga nanti setelah selesai Ramadan, kita akan terbiasa untuk menjaga amanah Allah ini dengan sebaik-baiknya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.